Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin sedang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, mengawali khutbah kita pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa untuk selalu membekali diri kita dengan takwa kepada Allah, dengan kita menjalankan segala perintah-perintahnya, disertai dengan kita meninggalkan segala larangannya, dalam rangka kita mengharapkan pahala ganjaran di sisinya dan menjaga diri kita dari segala macam bentuk azabnya di hari kiamat. Masyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, tidak terasa kita telah berada pada Jumat yang terakhir di bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai syahrun mubarak. Nabi bersabda, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak, akan datang kepada kalian atau telah datang kepada kalian bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan di waktu siang dan di waktu malam, keberkahan bagi orang-orang yang beribadah, keberkahan bagi orang-orang yang beramal, keberkahan bagi orang-orang yang memaksimalkan segala kebaikan-kebaikan selama di bulan Ramadan. Namun yang perlu kita pahami, masyarakat muslimin, kita ada masih beberapa hari lagi untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya apa saja yang perlu untuk kita persiapkan, apa saja yang harus kita lakukan di beberapa hari ke depan ini agar kita bisa bertemu dengan bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Yang pertama, masyarakat muslimin, hendaklah kita terus dan selalu berdoa agar Allah memperkenankan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Meskipun tinggal beberapa hari, andai kata tinggal satu hari besok kita akan berpuasa, maka tetaplah kita berdoa karena kita tidak tahu usia. Dahulu para salaf, mereka senantiasa berdoa kepada Allah, meminta, bukan tinggal beberapa hari, bukan tinggal beberapa pekan, sebagaimana yang diceritakan oleh Imam Ibnu Rajab dalam bukunya. Beliau mengatakan, kana salaf yad'una Allah an yuballighahum Ramadan sittata ashhur. Dahulu para salaf itu, mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar Allah Ta'ala mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Bayangkan 6 bulan mereka berdoa. Selama 6 bulan, setiap hari mereka memanjatkan kepada Allah Ta'ala doa-doa mereka agar bertemu dengan bulan Ramadan. Kenapa mereka selalu berdoa? Karena dahulu orang-orang, para ulama kita, mereka sadar, siapalah kita manusia, kalau Allah Ta'ala tidak memperkenankan kita untuk bertemu dengan Ramadan, meskipun persiapan-persiapan kita yang lainnya sudah matang, itu tidak akan ada artinya, karena semua itu tidak lepas dari apa yang Allah takdirkan kepada kita. Maka dengan kita berdoa meminta agar Allah Ta'ala memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, itu sebagai upaya kita untuk menunjukkan diri kita di hadapan Allah. Kita di hamba yang lemah. Apalah artinya persiapan yang kita siapkan kalau Allah tidak memberikan kepada kita kemudahan? Maka berdoa itu sebagai bentuk kita tadarru', menghinakan diri kita di hadapan Allah
agar apa yang kita minta itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang kita minta saat ini kecuali kita bisa bertemu dan berjumpa dengan bulan Ramadan. Oleh karena ya masyarakat muslimin, jangan pernah putus berdoa, terus meminta sama Allah sampai akhirnya kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Teruslah kita berdoa. Kalaupun kita sudah masuk ke dalam bulan Ramadan, bukan berarti kita selesai berdoa, tapi berdoalah agar kita bisa finish dan menyelesaikan bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Kalaupun kita sudah selesai nanti di bulan Ramadan, bukan berarti kita selesai berdoa lagi, tapi berdoalah supaya Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita selama di bulan Ramadan. Itu artinya sepanjang tahun tidak boleh berhenti berdoa. Setiap hari tidak boleh kita berhenti berdoa. Setiap detik tidak boleh lisan kita tidak ada kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, masyarakat muslimin, yang perlu untuk kita perhatikan untuk menyambut bulan Ramadan yang sebentar lagi akan datang. Hendaklah kita beranggapan seolah-olah ini merupakan Ramadan terakhir. Ini adalah kesempatan terakhir kita. Karena bisa jadi kita tidak ketemu dengan Ramadan berikutnya. Banyak orang yang ternyata bulan Ramadan kemarin adalah bulan terakhir mereka untuk bertemu dengan Ramadan. Ternyata tahun ini mereka tidak bertemu dengan bulan Ramadan. Bukan berarti hal tersebut tidak berlaku bagi kita. Kita tidak bisa mengatur usia. Andai kata kemudian kita bisa mengatur usia kita, mungkin kita akan mengatur, saya kepingin bertemu Ramadan 100 tahun lagi. Saya ingin ketemu Ramadan mungkin 1000 tahun lagi. Tapi usia kita di tangan Allah. Usia kita itu Allah yang tentukan. Makanya kita harus membangun sebuah mindset dalam diri kita. Anggap bahwa saya ini Ramadan, terus setelah ini saya tidak bisa ketemu dengan Ramadan. Sehingga tatkala itu kita bangun dalam diri kita akan berusaha untuk mempersembahkan yang terbaik di dalam bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Seolah-olah kita tidak akan lagi ketemu. Itu yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Hal ini yang belum bisa kita bangun. Karena banyak di antara kita, mungkin saya, atau mungkin antum semuanya yang hadir di sini, kita selalu beranggapan masih ada Ramadan tahun depan, tahun depan, tahun depan, tahun depan, dan tahun depannya. Maka kita katakan, iya, Ramadannya datang setiap tahun, tapi belum tentu kitanya setiap tahun kita hidup di dunia ini. Ramadannya benar datang setiap tahun, 1448 Hijriah, 49 Hijriah, 50 Hijriah. Tapi masalahnya apakah kita hidup sampai tahun depan? Apa kemudian kita bisa menjamin diri kita akan hidup sampai kemudian 1400 mungkin 50 Hijriah atau 1500 Hijriah? Siapa yang jamin? Tidak ada yang jamin. Tidak ada yang jamin kita. Maka apa yang ada dalam diri kita sekarang ini, itu yang kita maksimalkan. Kita berazam, ya Allah, andai kata aku bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini, dan ini merupakan Ramadan terakhirku, aku kepingin ini menjadikan ini yang terbaik, the best dari segala yang pernah aku lakukan dari bulan Ramadan sebelumnya. Semoga ini menjadi khitamu mis, penutup Ramadan yang terbaik yang pernah aku lakukan selama aku hidup di dunia ini. Itu yang perlu untuk kita tanamkan dalam diri kita. Jangan hanya sekedar kita ini berusaha untuk menutup kerja-kerja kita tutup laporan kita dengan yang terbaik. Apapun itu dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia berpikir bagaimana kita mengakhiri dunia ini dengan sebaik-baiknya. Andai kata ini hari terakhir saya kerja di tempat ini, saya kepingin meninggalkan kenangan yang indah. Andai kata ini tempat terakhir saya mengajar di sini, saya kepingin meninggalkan kenangan yang indah. Itu semua urusan dunia. Kita saja sudah berpikir seperti itu. Bagaimana dengan ibadah? Bagaimana dengan Ramadan? Maka benar kata Nabi SAW, rogi ma'anku, celaka, rugi. Barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan, tapi dia tidak diampuni tatkala Ramadan pergi dari dirinya. Karena kapan lagi kemudian kita akan bertemu dengan bulan yang penuh dengan ampunan? Terutama kita para pemuda. Jangan anggap kemudian, Ustaz saya masih muda, saya masih 15 tahun, saya masih 20 tahun. Jangan lupa, Imam Syafi'i pernah memberikan pepatah, memberikan nasihat dalam syairnya. Pepatah beliau pernah mengatakan, wa kam min sakimin asya minad dahr, wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Banyak orang yang sehat mati tanpa sebab. Tapi banyak orang yang sakit, bahkan dokter memvonis mungkin usianya tidak lama lagi, tapi justru Allah kasih hidup yang lebih lama. Usia bukan kita yang ngatur. Kita tidak sedang berada dalam sebuah pertandingan sepak bola yang kemudian kita bebas untuk menambah berapa additional time-nya, berapa tambahan waktunya. Kita hidup di dunia nyata. Tolong bangun. Jangan tidur, kelamaan mimpi. Tolong melek. Kita hidup di dunia nyata.
Tidak ada yang jamin kemudian kita bisa menambah usia kita sekian-sekian. Berapa banyak orang-orang yang meminta kepada Allah agar diberikan kesempatan kedua, ketiga, tapi Allah tidak kasih. Nah, sekarang kalau Allah kasih kepada kita, kenapa tidak dimaksimalkan? Kita suka merengek-rengek sama orang, merengek-rengek sama pimpinan kita. Pak, beri saya kesempatan kedua, berikan saya kesempatan lagi, kesempatan terakhir. Sekarang Allah kasih kesempatan kepada kita, tapi kita tidak maksimalkan. Kita itu hamba siapa? Hamba manusia atau hamba Allah? Itu yang perlu kita bangun dalam diri kita. Apalagi kita seorang penuntut ilmu, seorang mahasiswa yang berilmu. Akal itu bukan hanya digunakan untuk berpikir dalam urusan-urusan perkuliahan, tapi ini kehidupan yang nyata, yang real. Jangan sampai kemudian tatkala kita meninggalkan dunia ini, kita menyesal dengan semenyesal-menyesalnya. Kalau mungkin dalam urusan dunia, kita bekerja di satu tempat, lalu kemudian kita dikeluarkan, ada timbul penyesalan, kita masih bisa perbaiki. Sekarang kalau kita mati, apakah Anda bisa hidup lagi? Tidak bisa. Maka tanamkan dalam diri kita seolah-olah ini adalah Ramadan terakhir, sehingga kita ayo berlomba-lomba untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Aku lupa lihada wastaghfiru, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kemudian masyarakat muslimin yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, jadikan Ramadan itu sebagai sarana untuk kita mencari teman yang kekal abadi yang akan menemani kita menuju perjalanan yang panjang. Itulah amal soleh. Bukankah Nabi SAW pernah bersabda, yattabi'ul mayyit kalat, orang itu kalau dia sudah meninggal dibawa ke liang lahatnya, maka dia akan diikuti oleh 3 hal. Yarji usnan wa yabqa wahid. 2 diantaranya pulang, 1 yang tersisa. Apa yang pulang? Hartanya, keluarganya. Sedangkan yang tersisa bersama dia adalah amalnya. Kita itu selama ini melelahkan diri, mengumpulkan sesuatu yang akan kita tinggal. Harta itu akan kita tinggal. Bangun siang, malam, kerja sampai lembur, kumpulkan banyak harta. Saya ingin membuka pikiran kita. Harta itu akan kita tinggal. Sesuatu yang kita kumpulkan dengan susah payah, tapi kita tinggalkan. Dia tidak bersama kita. Yang bersama kita itu amal, kebaikan. Allah datangkan Ramadan untuk mencari teman yang baik, yang setia menemani kita, yang akan menjadi penerang perjalanan kita. Kita butuh kawan untuk menuju akhirat. Itulah amal soleh. Kita berteriak di alam kubur kita, kemana wahai hartaku, kemana wahai keluargaku, kenapa kalian meninggalkan aku, berikan aku selimut. Tidak bisa. Siapa yang menemani kita? Amal. Ini datang bulan yang penuh dengan kesempatan. Ayo kita kumpulkan teman sebanyak-banyaknya. Teman dari sholat, teman dari puasa, teman dari baca Quran, teman dari bersedekah. Banyak hal yang bisa kita kumpulkan. Ini teman yang sejati. Kalau Anda mengatakan, Ustaz, ini best friend forever, Ustaz, ini adalah teman terbaik saya. Itu mereka. Kalau kita mati, apakah mereka ikut mati? Tidak. Teman cangkruk Ustaz, anak kalau sedih ada dia. Anak kalau lagi punya masalah ada dia. Coba kalau Anda mati, apakah dia ikut mati? Tak mungkin. Tak mungkin. Di akhirat, apakah kemudian datang mencari Anda? Tidak sama sekali. Tidak. Tidak usah jauh-jauh kita mikir. Berapa banyak orang yang kita anggap sebagai teman yang sejati. Ketika kita punya masalah, kemana mereka? Cuci tangan. Pergi, meninggalkan kita. Dia tidak mau ikut-ikut. Dia tidak mau kena dengan dampaknya. Kita butuh teman yang setia, yang selalu menemani kita. Apalagi di saat kita berada di alam kubur, menyeberangi kuburan, melewati sirat. Apa itu? Amal. Dan itu kita punya kesempatan yang besar ketika di bulan Ramadan. Oleh karenanya, para jamaah sekalian, jadikan ini sebagai momen kita untuk mengumpulkan teman yang terbaik, teman yang akan selalu setia menemani kita, teman yang akan mendampingi kita, yang dia akan selalu berada di sisi kita untuk menemani kita bertemu dengan Allah sampai akhirnya kita masuk ke dalam surga, menginjakkan kaki kita ke dalam surga. Kalau ini yang kita bangun dalam diri kita untuk menyambut bulan suci Ramadan, insya Allah kita akan menjadi orang yang
menang, kita akan menjadi orang yang bahagia, kita akan menjadi orang yang akan melihat hasilnya. Mungkin hari ini di dunia tidak terlihat secara signifikan hasilnya, tapi buktikan di akhirat, terutama di alam kubur, tatkala kita sudah meninggal, maka Dia yang akan menemani kita untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Ramadan kita tahun ini sebagai Ramadan terbaik, Ramadan yang lebih baik daripada sebelumnya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan taufiknya kepada kita untuk bisa menjalani ibadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, tentunya dengan pertolongan dari Allah Ta'ala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'dadin ya rabbal alamin. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma barik lana fi Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.